Ayub, nggak ada filosofi yang keluar. Sebagai satu-satunya MTH di sini. Jeffrey lagi, silahkan. Ya, mau nambahin aja tentang sastranya juga itu. Jadi kita kan kalau lihat di kejadian, kita nggak tahu makan buah apa. Apa yang dimakan sih buah si Pengetahuan. ya buah apa? Nah, kalau kita lompat, ternyata karena pada saat Nuh itu kan penciptaan kedua kalinya terjadi penciptaan lagi, diulang lagi sama Tuhan. Dari situ kita tahu bahwasannya si Nuh ini makan buah anggur sampai dia memabuk gitu. Nah, dari situ kita jadi tahu, oh ternyata yang dimakan si Adam ini dari mereka si Yahudi sih. Ya, tapi Yahudi. Karena ya, bercocok tanam yang pertama dicocok tanam bicara tentang anggur, menurut mereka itu yang dimakan anggur. Jadi kembali lagi ke kejadian dua, kejatuhan manusia, ditarik benang merahnya menurut mereka itu, ya ini kan karena sastra kan. Oh. Ya, sah-sah saja. Kenapa? Sah-sah saja sih. Cuman memang agak jauh. Iya, karena pengulangan lagi kan, itu kan dunia diciptain lagi sama Tuhan karena semuanya sudah dihancurkan, nggak ada lagi yang tersisa untuk Nuh dan keluarga. Penciptaan ulang itu agak, kalau saya kurang srek sih, karena sebenarnya apa istilahnya ya, Noah itu membawa hewan sampelnya, nah mungkin juga membawa biji-bijian gitu, walaupun ini belum jelas ya, aku belum lihat. Plasma nutfah apa itu, bank plasma ya, jadi benih-benih itu, biji-bijian itu ada sampelnya di kapalnya Noah gitu. Makanya tidak heran dalam tradisi Semitik ini, bangsa ini, mereka punya jejak-jejak itu gitu ya. Kalau soal anggur adalah buah pengetahuan, aku tidak berani memakai itu. Tapi kalau orang menafsir demikian ya silahkan saja. Soalnya ada banyak hal yang bisa memabukkan kalau soal itu ya, nggak hanya anggur gitu. Karena poinnya bukan memabukkannya. Adam dan Hawa setelah makan tidak mabuk mereka, karena intinya bukan masalah mabuk. Kalau mabuk itu kan jiwani, mempengaruhi saraf, jiwani, bahan-bahan yang mempengaruhi jiwa, mempengaruhi saraf. Tapi di buah pengetahuan itu intinya bukan itu. Intinya adalah mereka menerima esensi dosa melalui buah itu. Buah ini bisa apapun sebenarnya. Makanya ya ini mungkin nanti contoh malah nih. Ini contoh pemuritan yang esensi dan pemuritan yang bentuk. Jadi orang-orang Jewish ini yang kamu ceritakan, mereka merasa perlu untuk tahu itu buah apa. Padahal tidak ada satu ayat pun yang jelas ngomong itu anggur, tidak ada. Jadi mereka nambah-nambah. Nah ini kebiasaan orang rabbinik memang seperti itu. Tradisi-tradisi rabbinik itu seringkali tambahan-tambahan yang filsafat gitu. Tapi sebenarnya tidak esensial. Tidak perlu tahu sebenarnya. Karena bisa apapun. Karena nggak penting sebenarnya spesiesnya apa. Yang penting adalah buah itu membawa esensi roh. Kamu makan maka rohnya masuk, pengetahuannya masuk, esensi dosanya masuk. Ini bisa apapun. Dan bukan mabuk anggur, bahkan tidak ada gejala perubahan yang bisa dikatakan kemabukan di situ, tidak ada. Tapi malah yang lebih dahsyat itu merubah DNA. Itu anggur tidak bisa seperti itu. Jadi anggur tidak terlalu kuat sebagai sampel buah pengetahuan. Kalau kita bicara esensial, gitu. Karena esensialnya bukan itu. Nah ini contoh pemuritan yang esensi dan bentuk itu ya gitu. Jadi mereka merasa perlu ini memiliki apa istilahnya? Memiliki penjelasan tentang itu, padahal ya, tidak perlu kalau saya. Ya gitu sih kalau saya. Malah jadi sampel ya bagus.
Saya jadi punya sampel. Ya ini kayak sampel aja gitu. Ya, maju tiba-tiba pengulangan. Itu kan contohnya ya, di Alkitab kan ada model seperti itu. Ya. Maju mundur balik lagi tiba-tiba diceritakan tentang yang masa lalu. Banyak kan itu seperti itu. Ya. Nggak boleh secara struktural aja bacanya. Kalau kayak gitu ya kita nggak jadi lebih dalam lagi makna kebenaran firman Tuhan kalau cuma hanya sekedar urutan gitu kan, nggak dapat jadinya. Kita nggak tahu pas dia tiba-tiba ini kitab lain. Ini malah jadi ini